Selamat sore pemirsa, perkenalkan nama saya Alexander William dan bersama rekan tim saya. Rizky Alvin, kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di sini kami akan menyajikan info seputar berita aktual dan faktual. Kali ini kami akan membawakan laporan berita fasilitas yang terdapat di alun-alun Kota Tangerang. Fasilitas di alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat, di mana perubahan infrastruktur GOR terlihat sudah sangat nyaman digunakan. Agar lebih tahu informasinya, mari kita tanya rekan kita yang berada di lokasi. Ya, rekan Ihak, silakan beritanya. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Tangerang. Seperti inilah pantauan kami yang ada di sini. Di alun-alun Ahmad Yani ini terdapat banyak sekali fasilitas olahraga yang mendukung, seperti jogging track, lapangan untuk bermain dan berolahraga, panjat tebing, serta juga ada untuk olahraga memperbesar otot. Dan juga di sini kita bisa menyewa alat olahraga seperti raket, kok, dan juga bola. Bisa menikmati suasana di sini bersama teman, keluarga, pasangan, atau juga dengan yang lainnya. Banyak jajanan di sini yang harganya berkisar dari antara 2.000 hingga 15.000 dengan berbagai aneka pilihan menu. Tangerang ini memiliki fasilitas parkir yang aman karena ada petugas yang menjaganya. Alun Kota Tangerang kita beralih ke pasar untuk melaporkan harga sembako. Para masyarakat masih mengeluhkan dengan kondisi harga minyak saat ini karena harganya yang belum tentu stabil di pasaran yang ada. Menetapkan minyak goreng curah bersubsidi antara 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Para warga berharap harga minyak dan harga cabai bisa kembali stabil di pasaran. Dan juga sistem pembeliannya tidak merepotkan para pembeli dan penjual. Bang, menurut Abang, kan bahan baku lagi naik nih di tahun 2022. Ya. Gimana sih pendapat Abang tentang dagangan Abang? Apakah harganya tetap naik atau sama saja? Oh ya, kalau saya mah menjual gitu biasa-biasa aja. Tapi yang jadi keberatan itu ya bahan bakunya naik. Kayak cabai itu bawang. Yang paling signifikan itu dari cabai. Cabai kan biasanya kalau beli 1 kilo 60, sekarang kan nyampe 120. Itu yang bagus lah, yang nomor 2. Yang paling bagus lagi nyampe 200 ada itu cabai gitu. Yang paling keberatan itu dari cabai. Ya itu mah. Kayak cabai bawang lah gitu. Kalau bakso kan bawang cabai kan pakai gitu kan. Ya dari itu aja cabai. Apa sih ngaruh juga sih buat orang dagang ya kan, karena semua juga naik, bukan minyak aja gitu kan. Jadi susah, minyak naik apa-apa naik, ngasih harganya juga jadi agak gimana gitu. Jadi bingung. Kalau bisa sih diturunin lah minyak, harga minyak lebih standar atau kayak dulu gitu. Dari kebijakan pemerintah, pendapat kakak gimana dengan kalau membelinya harus pakai KTP atau Itu agak ribet ya. ribet lagi? Iya, apalagi kalau pakai surat vaksin. Iya. Kan belum tentu semua orang punya kartu apa sih, kayak aplikasi Peduli Lindungi, kan belum tentu. Kalau misalkan kayak orang-orang udah di atas, udah tua gitu kan kalau yang anak muda mah kan mungkin kalau sering ke sini ke sono kan pasti pakai aplikasi itu. Kalau yang yang udah tua itu kan kayak agak ribet gitu. Kalau menurut saya juga, saya ribet sih kalau beli minyak pakai kayak KTP, surat vaksin tuh agak ribet banget. Berarti mending kayak dulu ya? Iya, mendingan ya udah beli minyak kayak pakai, ya penting mah kan beli minyak harus ada duit kan, bukan ada surat vaksin. Tidak hanya harga minyak, harga cabai dan bawang juga ikut melonjak naik. Harganya mencapai 120.000 hingga 200.000 per kilogram. Para warga berharap harga minyak dan harga cabai bisa kembali stabil di pasaran. Dan juga sistem pembeliannya tidak merepotkan para pembeli dan penjual. Kendati yang kita ketahui bahwa cara pembeliannya harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Aktivitas pada saat pandemi COVID-19 tidak menyurutkan para orang-orang di sekitar sini untuk melakukan aktivitas olahraga seperti bermain basket, seperti yang kita lihat di belakang ini. Para remaja di Kota Tangerang, tepatnya di GOR Tangerang ini, masih sangat antusias melakukan kegiatan olahraga. Padahal
kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Sementara itu, fasilitas GOR Tangerang ini sudah diperbarui dengan adanya renovasi gedung dan juga fasilitas yang lainnya agar para remaja ini bisa melakukan olahraga dengan nyaman dan semangat. Kegiatan yang dilakukan oleh para remaja ini tidak lain hanya untuk melakukan kegiatan kebugaran tubuh demi menjaga kesehatan badan dan juga terhindar dari virus dengan melakukan protokol kesehatan. Sekian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Tangerang, kembali ke studio. Berita selanjutnya datang dari sosial kemasyarakatan. Kemacetan terjadi di Jalan Babakan Kalipasir. Kemacetan terjadi karena adanya volume kendaraan dan hanya ada di waktu weekend saja. Kemacetan ini disebabkan karena padatnya masyarakat atau antusias dalam memburu kuliner di Pasar Lama Tangerang. Berikut laporan rekan kita Teddy yang sudah berada di lokasi. Ya Teddy, Terima kasih silakan rekan yang laporannya. berada di studio. Telah terjadi kemacetan di daerah Tangerang, tepatnya di Jalan Kalipasir Indah. Kemacetan ini diduga mencapai 5 km panjangnya. Menurut warga sekitar, kemacetan ini memang sering terjadi saat menjelang hari libur dan juga saat tanggal merah. Banyaknya tempat wisata dan kuliner yang membuat warga menjadi antusias untuk melakukan quality time bersama keluarga atau orang terdekat. Membuat kuota jalanan ini melonjak tinggi saat hari libur dibanding hari biasanya. Banyaknya tempat wisata dan juga tempat kuliner yang tidak bisa menyediakan lahan parkir yang seharusnya, sehingga banyak pengunjung yang melakukan parkir liar di pinggir jalan, yang membuat kuota jalanan ini harus berkurang. Itulah yang menjadi faktor utama terjadinya kemacetan di Jalan Kalipasir Indah ini. Banyaknya warga yang mengharapkan para usahawan ini yang berada di daerah Kalipasir ini membuat lahan parkir yang layak, sehingga tidak memakan jalanan umum untuk kepentingan pribadi mereka, keluarga maupun anak muda kekinian zaman sekarang. Semoga pemerintah lebih tegas dalam mengurusi kemacetan di jalan ini. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih rekan yang berada di studio. Seperti yang bisa kita lihat di belakang saya ini, saya sedang berada di daerah Pasar Lama Tangerang. Ramainya pengunjung dari daerah Tangerang maupun daerah luar Tangerang yang datang untuk menikmati beberapa fasilitas yang ada di daerah Pasar Lama Tangerang ini. Mulai dari makanan jadul hingga makanan kekinian yang sedang ramai dibicarakan oleh banyak orang tersedia di Pasar Lama Tangerang ini. Di Pasar Lama Tangerang ini tidak hanya tersedia berbagai makanan, ada juga beberapa tempat hiburan yang bisa kita nikmati. Contohnya tempat biliar yang masih banyak lainnya yang bisa kita temukan di daerah Pasar Lama Tangerang ini. Area Pasar Lama Tangerang ini digunakan warga untuk jalan-jalan bersama keluarga, ada yang bersama teman, bahkan tidak sedikit digunakan untuk anak muda zaman sekarang berpacaran di daerah Pasar Lama Tangerang ini. Akan tetapi Pasar Lama Tangerang ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu minimnya tempat parkir yang tersedia untuk pengunjung yang datang ke Pasar Lama Tangerang ini, sehingga menyulitkan para pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya. Untuk sampai ke daerah Pasar Lama Tangerang ini juga ada beberapa akses, mulai dari jalan utama sampai jalan tikus, yang mempermudah bagi para pengunjung untuk datang ke area Pasar Lama Tangerang ini. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Teddy, kembali ke studio. Di masa pandemi virus COVID-19 ini, pembelajaran di perguruan tinggi yang biasanya online kini menjadi offline. Pembelajaran tatap muka ini diselenggarakan sangat terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan untuk kuliah tatap muka dinilai menguntungkan banyak pihak. Beberapa mahasiswa mempunyai pendapat tentang pembelajaran tatap muka. Akhirnya, setelah sekian lama tak bertemu, kini mahasiswa kembali ke kampus. Dalam arti sederhana, yaitu kembali melaksanakan pembelajaran di ruang kelas. Kembali ke kampus untuk menempa diri, berdiskusi, serta menghasilkan karya dan kerja yang inovatif untuk masa depan. Oke, pendapat saya mengenai diadakannya kelas tatap muka kembali pada Universitas Budi Dharma adalah hal yang bagus karena para mahasiswa menjadi bisa bertemu dengan dosen-dosen yang belum pernah diketemui dan juga bisa mengembangkan kepribadian sosial setiap mahasiswa.
Pendapat saya tentang tatap muka, jujur saya lebih senang tatap muka daripada online. Kenapa? Karena lebih efektif belajarnya dan lebih mengerti tentang apa yang dipelajari dan diberikan dari dosen kepada mahasiswanya. Dan pastinya materi juga lebih lengkap dan kita juga lebih semangat belajarnya gitu. Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo berencana memblokir WhatsApp, Google, Instagram maupun aplikasi lain. Pemblokiran dilakukan karena beberapa aplikasi tersebut belum mendaftar penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup private. Kominfo telah menetapkan batas akhir pendaftaran PSE atau penyelenggara sistem elektronik adalah 20 Juli 2022. Karenanya, layanan PSE yang tidak melakukan pendaftaran terancam diblokir. Kemkominfo sendiri optimis PSE besar akan taat pada peraturan ini dan sedang melakukan proses pendaftaran terlebih. Kemkominfo terus berkomunikasi dengan platform-platform tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, meminta perusahaan teknologi seperti Instagram, Google, WhatsApp mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup private. Pendaftaran itu berlaku mulai 4 hari ke depan, tepatnya pada 21 Juli 2022. Namun, perusahaan teknologi masih bisa mendaftarkan aplikasinya paling lambat 20 Juli 2022. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan aturan PSE lingkup private pemerintah tak pandang bulu dari mana asal perusahaan teknologi itu. Pasalnya, pemerintah memperlakukan hal yang sama dengan perusahaan lokal, diwajibkan mendaftar ke negara. Di samping itu, Joni menjelaskan aturan pendaftaran PSE adalah amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Pihaknya menyebut beberapa PSE besar yang sudah ada mendaftarkan diri, di antaranya Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, di laman daftar PSE Kominfo, aplikasi besar seperti Google, YouTube, dan Meta dan anak perusahaan Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, platform streaming, dan PUBG Mobile Legends belum tercatat dalam PSE yang terdaftar. Kali ini kita akan membahas Jakarta Fashion Week. Fashion Week di stasiun MRT Duku Atas, fenomena Citayam. Fashion Week ini menjadi penanda kalau para remaja ini sudah melek fashion. Dan menurut Beats, ini jadi momen yang tepat buat mengenalkan kembali footwear lokal. Namun, Beats melihat beberapa remaja tersebut masih menggunakan produk palsu atau bisa dibilang KW. Baru-baru ini, netizen Indonesia tengah dihebohkan dengan video Citayam Fashion Week di kawasan SCBD, Jakarta Selatan yang sangat viral di aplikasi TikTok. Sekilas, tidak ada yang beda dengan tongkrongan anak muda lain yang seumuran mereka. Hanya saja, gaya berpakaian muda-mudi Citayam ini yang menjadi sebuah daya tarik. Beberapa di antaranya bergaya hip-hop hingga Harajuku, bahkan outfit monokrom yang lain. Kawasan elit SCBD yang biasanya dipenuhi dengan pegawai kantoran, kini menjadi street fashion bagi para remaja-remaja tersebut. Ada juga yang sibuk membuat konten untuk sosial media. Banyak konten kreator yang meliputi fenomena ini, lantas sangat viral di media sosial dan sedang hangat diperbincangkan. Mereka menyebutnya sebagai Citayam Fashion Week. Berita selanjutnya datang dari COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 varian baru membuat pemerintah kembali memberlakukan kebijakan wajib swab Bagi warga setempat atau masyarakat luas yang ingin berpergian keluar kota dan wajib menggunakan masker di tempat tertutup maupun ruang terbuka. Pemerintah meminta seluruh masyarakat menaati protokol kesehatan, terutama 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Protokol kesehatan itu penting diterapkan, apalagi saat di luar rumah. Bagi sejumlah petinggi perusahaan yang harus beraktivitas di luar kantor hingga keluar kota maupun di pabrik selama pandemi COVID-19, tentu harus tertib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memperketat aturan perjalanan guna menekan resiko penularan COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 mengenai penerapan protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru telah dikeluarkan guna mencegah lonjakan penularan virus
corona semasa liburan. Pengalaman 3 liburan sebelumnya, mobilitas warga selalu memicu peningkatan kasus penularan baru. Oleh karena itu, sudah seharusnya warga untuk lebih patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah telah melakukan bagiannya dan masyarakat juga diharapkan untuk melakukan bagiannya, yaitu melakukan hal-hal sederhana seperti yang terdapat dalam protokol kesehatan dan pedoman tata normal baru. Pemerintah dan seluruh warga negara dalam satu kesatuan menghentikan COVID-19 dan menangani dampak pengiringannya. Kita yakinlah pemerintah akan tetap melakukan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia dengan hadir di tengah-tengah masyarakat, melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Oleh karena itu, mari kita lakukan hal-hal sederhana yang dimintakan pemerintah, seperti pola pikir baru, yaitu hidup di tengah-tengah potensi penularan, namun tetap beraktivitas untuk produktivitas dalam kewaspadaan dan kehati-hatian. Terhitung per 1 Juli, PT Pertamina akan melakukan uji coba pembelian Pertalite dan solar. Berbagai reaksi dari para konsumen Pertamina, beberapa menganggap kebijakan ini baik, namun ada pula yang merasa sistem tersebut terasa lebih rumit untuk konsumen. Berikut tanggapan masyarakat terkait pembelian Pertalite melalui aplikasi. Menurut saya penggunaan aplikasi Pertamina itu tidak menguntungkan sekali di masa saat seperti ini. Di mana pengguna Pertamina itu kan bukan hanya anak-anak muda, juga ada orang-orang yang tua, di mana mereka tidak tahu penggunaan aplikasinya itu seperti apa. Apalagi dengan ada cara pendaftaran, memfoto, serta memasukkan nomor kendaraan, itu menurut saya sangat tidak efisien untuk orang-orang yang di pelosok atau di pedesaan yang tidak mengerti tentang kemajuan teknologi. Itu sangat menyusahkan bagi orang-orang di pedalaman juga sebenarnya. Menurut saya itu efektif, tapi terkadang juga tidak ya. Kalau efektifnya itu karena memudahkan hanya menggunakan aplikasi, tapi ribetnya itu kita butuh kuota yang kadang-kadang kita tidak punya sih. Itu aja. Oh, kalau tanggapan saya sih My Pertamina itu banyak kurangnya, terutama buat orang-orang yang kecil gitu, kayak orang-orang tua kan masih banyak tuh yang nggak ngerti teknologi, buta teknologi. Nah, itu juga kalau misalkan untuk pembatasan sih, kalau Pertalite sih ya dibatasin aja per hari mah. Itu gak perlu pakai aplikasi segala, soalnya bikin ribet aja. Itu malah buat nguntungin orang-orang gede doang sih kalau kata saya mah. Untuk pemerintah sebelum melakukan pemberlakuan aplikasi untuk mengisi bensin ataupun mengisi bahan bakar, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara pengisiannya terhadap aplikasi tersebut, karena kan tidak semua orang juga bisa membaca, tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi. Jadi harus ada pendekatan dulu kepada masyarakat agar aplikasi yang digunakan itu bisa berjalan secara efisien. Dapat kuota gratis. Untuk pembatasan Pertalite sih, pemerintah harus lebih itu lagi sih, explore lagi, jangan langsung dikasih aplikasinya langsung, soalnya pembatasan itu sendiri yang bisa ngerugiin masyarakat sendiri. Kayak My Pertamina kan nggak ada yang tahu tuh aplikasinya buat apaan sih, yang buat rakyat-rakyat kecil, yang tahu kan buat rakyat-rakyat yang gede doang di atas gitu ya. Itu tanggapan para konsumen Pertamina mengenai pembelian Pertalite menggunakan aplikasi. Berita itu sekaligus menutup berita kita kali ini. Kita kembali ke studio. Ya, sekian informasi yang bisa kami berikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Alexander William dan rekan saya Rizky Alvin serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.